wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga jamaah salat fardu subuh rahimahullah, kembali kita sama-sama mengucapkan syukur alhamdulillah. Pagi hari ini mengawali kegiatan kita pada siang hari ini, alhamdulillah oleh Allah Subhanahu wa taala kita dimudahkannya bisa melaksanakan kewajiban kita, yakni sholat fardu subuh berjamaah di masjid. Karena sholat fardu subuh berjamaah kita laksanakan di masjid, sekali lagi Rasulullah SAW mengatakan lebih afdal, lebih utama, lebih besar pahalanya daripada kita melaksanakan ibadah di malam hari satu malam subuh. Kemudian kita tidak lupa mari selalu membaca shalawat dan salam kehadiran junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat, keluarga dan baitul beliau hingga akhir zaman. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, kembali kita menyambung meneruskan cerita kisah ataupun melaksanakan tafakkur, karena kita disuruh dan dianjurkan oleh Allah untuk selalu memikirkan dan merenung apa-apa yang kita lihat, apa-apa yang kita dengar, apa-apa yang kita rasakan. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam surah Al-Ghasyiyah, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Salah satu kita disuruh untuk tafakkur, memperhatikan. Apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana Allah menciptakan ibil, yaitu otak? Wa ila samaa'i kaifa rufi'at. Kata Allah, apakah engkau tidak memperhatikan, tidak melihat bagaimana Allah menciptakan langit, dibikin, dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala di atas, tanpa ada tiang penyangga, tanpa ada tali yang mengikat, tapi langit bisa ditaruh oleh Allah Subhanahu wa taala di atas. Bapak Ibu, di antaranya katanya kita fikratun fi ayatillah, memikirkan tentang ayat-ayat Allah. Yang dimaksudkan ayatillah katanya at-taqwidiyah, yaitu ayati ajat di masmatillah dalam Al-Baqarah, yaitu memikirkan tentang keanehan-keanehan, gawian-gawian ataupun pekerjaan-pekerjaan Allah yang nyata, wa asari qudratil batiniyah, dan inilah menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, baik yang batiniyah maupun yang zahir yang kita lihat. Bimba intasyara fi malakutis samai wal ardh, apa-apa yang terjadi dalam kerajaan Allah, baik itu di langit maupun ada di bumi.
Wa min ajaibil masnu'ati nafsika, dan kita juga memikirkan tentang keanehan-keanehan apa yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam diri kita. Kita memikirkan tentang apa yang ada di dalam diri kita. Coba kalau kita perhatikan, kalau gigi itu beda dengan kuku. Kuku setiap minggu berpanjang, ya kan? Tapi alhamdulillah gigi ada. Ini salah satu di antaranya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan gigi lawan kuku beda. Bulu juga, kalau kita lihat kan di kita di alis ada bulu, tapi beda dengan rambut, dengan bulu yang lain. Apa? Kalau alis ini kan ada bau panjangnya, ya tak kayak itu aja kan ada tutup patah di kanan bulu. Kalau bulu alis kan ada, bulu patah juga demikian, ya kan? Ini salah satu di antaranya keajaiban cipta Allah Subhanahu wa taala, menciptakan bulu patah, tapi dia tidak memanjang seperti rambut, tidak memanjang seperti jenggot, tidak pada sepertinya apa namanya kumis. Ini salah satu di antaranya keajaiban yang terjadi di dalam diri kita. Nah, yang kita pikirkan ini, yang kita lakukan ini, di sini Allah Subhanahu wa taala, Allahu taala unzur ma jabis samawati wal ardh. Kata Allah Subhanahu wa taala, perhatikanlah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Kalau berbicara tentang makhluk, kita di pengetahuan kita sedikit beda. Tak tahu kita hanya di daerah kampung kita ini seberapa ada. Tak tahu sampai di negeri kita seberapa ada kadar banyak. Sebenarnya kalau yang namanya dunia, dari masyrik sampai ke maghrib, ya kan, dari utara sampai ke timur, dari barat sampai ke timur, dari timur sampai ke barat, dari utara sampai selatan, sampai akhirnya kita kadang tahu mengetahui. Coba yang kita ketahui hanya sebagian kecil saja, sebagian kecil saja. Wa fil ardi ayatul lil mu'minin, kata Allah Subhanahu wa taala, apa-apa yang ada di bumi ini kita perhatikan menjadi tanda bahwasanya inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu lautan, bahkan ada sebagian lautnya ini tawar, sebagian lautnya ini asin. Kalau kita pikir-pikirkan, kalau kita pikir banyu di dalam gelas, di dalam cangkir, dalam wadah, bila jadi isi manis semua, bila diisi asin semua, bila ia ada tawar, ada dibuat apa-apa tawar semua. Ada ini di laut banyak, ya kan? Di dalam Al-Quran diceritakan bahwasanya di lautan itu ada air, sebagiannya asin, sebagiannya tawar. Ini yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang di dalam diri kita, jadi kita ada usaha dulu bisa jauh-jauh, kita lihatlah dulu, kita perhatikanlah apa-apa yang ada di dalam diri kita. Termasuk tadi dulu kalau kita melihat yang ada di dalam diri kita, bedanya gigi lawan kuku, bedanya rambut bulu-buluan, ya kan, yang di kepala, yang di kumis, yang di janggut, ya kan, dibedakan dengan bulu mata, beda, ya kan, adatnya sama di dalam tubuh kita, ya kan, antara ini alis, mata, sama rambut tidak jauh, sama kumis tidak jauh, hanya beberapa senti aja adatnya. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatur, bisa membedakan kalau bulu alisnya ada pokok panjang kayak rambut, ya kan. Kemudian kalau bulu matanya, ya kan, tidak memanjang seperti rambut, ya kan. Bulu hidungnya ada panjang kayak rambut, ya kan. Kalau rambut kita, bila kita sebulan kita kada potong rambut sudah panjang, 2 bulan kalau lagi panjang
Katanya, yatawalladu minha ayyansha'u min hadhihi al-fikrah at-tauhid. Kenapa kita disuruh memikirkan tentang ayat-ayat Allah? Kenapa kita disuruh memikirkan tentang perbuatan Allah, baik yang ada di dalam diri kita ataupun yang di langit ataupun ada yang di bumi? Yansha'u min hadhihi al-fikrah, supaya terbit timbul daripada pemikiran ini apa? Yang pertama, at-tauhid. Kita percaya bahwasanya inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Karena awal orang lain bisa menciptakan sebagaimana perbuatan Allah. Sehingga di dalam Al-Qur'an diceritakan ada tamsil cerita di dalam Al-Qur'an itu yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, apa namanya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan di dalam Al-Qur'an cerita kisah Ba'udah itu bintik-bintik kecil. Sehingga karena di dalam Quran ini Allah menciptakan Ba'udah, oleh orang-orang kafir, orang musyrik menceritakan Al-Quran itu yang dibicarakan dan dikisahkan kisah bintik-bintik kecil. Sehingga dia menganggap Al-Quran ini kada bermakna, Al-Quran ini kada berarti, yang diceritakan masalah-masalah yang tidak berarti, yaitu Ba'udah. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu menceritakan Ba'udah itu salah satu di antara makhluk Allah yang kecil, tapi yang kecil ini saja manusia kan bisa membunuh. Awal menuruti ciptaan Allah Ba'udah. Amun iya nyamuk itu benar. Kalau yang bintik-bintik ini hanya yang kecil, yang akan jadi nyamuk, yang akan jadi lalat, yang akan jadi apa? Yang kecil banget ini sebetulnya. Kalau yang kecil ini hanya manusia kada bisa berulang, kada bisa membuat, apalagi kalau yang gede. Disinilah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya lawan kita, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, innallaha ala kulli syai'. Nah, jadi kita pikir ini, pikiran ini, merenung ini supaya timbul at-tauhid. Yakin bahwasanya makhluk yang ada di manapun, di langit, di bumi, di lautan, di manapun, semuanya ini kadang datang keluar daripada ciptaan. Makhluk yang paling benar ciptaan Allah, makhluk yang paling kecil, ya kan, ciptaan Allah. Dan apa-apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kadang akan bisa untuk menghalalkan. Tidak Allah biqaumin su'an fala murtadda. Bila pada Allah menghendaki sesuatu sungguh, bahasa kita yang jahat. Allah menghendaki sesuatu yang ada baik, ya kan? Tidak ada biqaumin su'an, bila pada Allah menghendaki pada kaum yang su' kejahatan, fala murtadda, jangan harapan bisa menghilang. Jangan harapan kita bisa mukjizat, jangan harapan kita bisa menghalang lagi apa yang dikehendaki Allah, itu pasti. Jadi kita ini, manusia ini, makhluk ini, semua kan ada dan keluar dalam takluk Allah Subhanahu wa taala. Dan makhluk ciptaan Allah ini, kalau bang begitu langit sudah jadi, bumi sudah jadi, dunia ini sudah jadi, lalu dunia ini berkembang dengan sendirinya. Kita kan berpikirnya itu, kalau ia misalnya tanam-tanaman tumbuh dengan sendirinya. Kalau air mengalir, air sendirinya. Tumbuh-tumbuhan hijau sendirinya, ya kan? Kemudian tumbuh-tumbuhan ini mati sendirinya. Semuanya itu jawabannya tidak. Tidak. Apapun yang ada di dunia ini, makhluk ini, semuanya, yang di lautan, yang di langit, yang di gunung, yang di darat, yang di mana saja, berkembangnya itu semuanya dengan kudrat irada Allah Subhanahu wa taala.
apa bisa pohon itu hijau dengan sendirinya, ya kan? Sehingga di dalam Al-Quran ada cerita pertanyaan, antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Apakah kalian yang menanam ini, apakah kami yang menanam? Ya Allah Subhanahu wa taala bertanya, antum tazra'unahu, apakah kalian yang menanamnya? Am nahnu zari'un, atau kami yang menanam? Jawabannya apa? Awalnya kita menanam, kawalan kita menumbuhkan. Awal kita menanam, kawalan kita menghijaukan. Awal kita menanam, kawalan kita membuahkan. Awal kita menanam, kawalan memelihara. Tidak bisa. Apa yang kita tanam, ya kan? Begitu kita bismillah, tawakal Allah, kita masukkan. Kalau misalnya amarannya yang menanam benih, ya kan? Begitu kita masukkan, kita sudah mereka makan berbebas lagi. Dan peradak yang kita tadi hanya ambil gabah dan benih, kita masukkan ke dalam lubang, ya kan? Kita peradak, ya kan? Kita sampai, begitu kita taruh, kita kada mau urus lagi. Siapa yang mau urus yang bibit yang kita tanam itu? Allah. Siapa yang menjadikan hijau? Allah. Siapa yang menjadikan subur? Allah. Siapa yang ini berbuah? Allah. Dan seterusnya. Kalau bukan Allah, tidak bisa. Maka oleh karena itu, kalau kita menanam tanaman, dia termasuk disebut terbaca bahasa kitanya, kita penuh dengan tawakal. Cuma harapan kita, kalau kita menanam benih, menanam padi, harapan akan berbuah benih, ya kan? Padi yang kita inginkan. Kalau kita menanam pisang, mengharapkan buah pisang. Kalau kita menanam misalnya karet, ya artinya hasil karet. Apa yang kita inginkan? Dan di sinilah kita itu perlu tawakal, berharap kepada Allah. Biasanya karena kita sekarang kita tanam, dia kan hapak banyak. Hapak itu banyak, macam-macam hapaknya. Ya kan, macam-macam hapaknya. Disinilah lagi teknologi ini jalan. Ada manusia bisa untuk menghilangkan hama ini kan salah. Padahal lihat ini bujur aja. Tapi pula kita harus yakin ini adalah bagian daripada usaha ikhtiar kita untuk menyelamatkan tanaman yang kita tanam. Tapi apakah yang kita pakai ini yang bisa menyelamatkan? Apakah ini yang bisa menjauhkan? Tidak. Itu bagian daripada usaha ikhtiar kita. Tapi yang menghasilkan bila mana jauh daripada haba, bila mana selamat tanaman kita daripada dimakan oleh haba, itu tidak ada dalam Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk di dalam diri kita kita berusaha menjaga diri kita jaga. Tapi di pada bagian diri kita tidak keluar daripada pemeliharaan Allah. Kita ini dari ujung rambut sampai ujung kaki, diri kita ini dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita akan salah. Kita perlu tawakal, kita serahkan diri kita, kita berusaha makan ya, hidup ya, tidur ya, istirahat ya, olahraga ya, semua ya. Tapi ingat, bukan hanya karena olahraga, bukan hanya karena kita jaga imun di zaman sekarang, bukan hanya karena kita makan vitamin, bukan hanya karena segalanya. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memeliharakan, pasti kita akan selamat. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala menghadapi kita selamat, dimanapun, kapanpun kita berada, kita pasti akan selamat. Jadi tadi katanya, yatawalladu minha ayyansha'u min hadhil fikrah at-tauhid wal yaqin. Maka timbullah dengan kita memikirkan melihat subhanallah langit kayak ini, subhanallah kita melihat gunung kayak ini, subhanallah kita melihat lautan kayak ini, subhanallah kita melihat. Dan apa yang kita lihat, apa yang kita perhatikan, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, ya kan? Nah, semuanya ini bagi kita meyakinkan inilah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, yang menciptakan langit dan bumi dan isinya dan apa yang ada di dunia dan apa yang ada di dalam.
Setelah kita sudah percaya dengan Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, wal yakin, dan kita yakin jangan ragu-ragu di dalam diri kita ini, siapapun orang yang di dalam diri kita ini, bila kita dijaga dipelihara oleh Allah, kita pasti akan selamat. Tapi bagaimanapun kita menjaga, merawat, menjaga diri kita ini, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan keselamatan, pasti tidak akan selamat. Jadi kita berusaha, ya kan, disuruh makan vitamin, ya, disuruh jaga ibu untuk olahraga, ya, disuruh apa segalanya, tapi kita ingat semuanya itu ketergantungan, ya, tak olahraga, tak makanan yang bergizi, tak istirahatnya cukup, semuanya itu akan berhasil, akan baik, akan sehat, akan selamat bila pada Allah Subhanahu wa taala menyertai. Tapi bila pada Allah sudah memberikan keselamatan, pasti tidak akan selamat. Maka oleh karena itu disinilah, ya, disinilah kita. Kenapa kita disuruh sholat? Ya kan, kalau kita pikir sholat ini apa artinya? Oh, sholat ini banyak. Pertama begitu Allah selamat sudah bagian di dalam diri kita. Apa yang selamat? Hati kita selamat. Karena kita percaya Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberikan segala-galanya, Allah yang agung, Allah yang segala-galanya. Selain daripada Allah, semuanya asgar. Selain daripada Allah, kecil. Jadi kadang-kadang kita punya mata, tapi bukan mata ini yang menjadikan kita bisa melihat. Ada lagi, ya kan? Walaupun kita punya mata, kalau Allah SWT menghadapi tidak melihat, pasti kita tidak sampai. Jadi apa namanya? Artinya kita jangan tergantung dengan mata kita ini. Oh, siapa yang menciptakan mata ini? Allah. Oh, siapa yang menjadikan aku bisa melihat? Allah. Oh, siapa yang menjadikan aku bisa hidup? Bukan karena roh yang ada di dalam diri kita. Kita punya jantung, ya, tapi ada lagi yang lain daripada itu. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita mengerjakan salat begitu Allahu Akbar, itu sudah menyelamatkan hati kita bahwasanya selain daripada Allah tidak ada yang agung, selain daripada Allah tidak ada yang kuasa, selain daripada Allah tidak ada yang hebat, selain daripada Allah semuanya kecil. Ini dalam kalimat kalau kita mengerjakan salat baru Allah. Apalagi kalau kita baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajha lillazi fatara as-samawati wal ardh hanifan musliman wa ana minal muslimin. Ini kalau kita teliti, waduh, salat ini benar-benar untuk menyelamatkan manusia supaya manusia ini sadar. Ya, banyak manusia ini tidak sadar. Nah, maka sadar dalam hatinya kalian ini seorang kemalian, dalam hatinya bisa hidup dengan seorang, bisa hidup apalagi kalau sudah tiap bulan dapat duit, dia kan hidup jabal, sadar, dia bangga karena dia sudah mendapat orang yang berbeda. Tapi disinilah kita. Kenapa kita disuruh mempelajari hal yang demikian biar kita bisa menjadi orang yang sadar? Syukurlah dengan nikmat Allah. Bila ia sadar, syukur dengan nikmat Allah. Oh, ini nikmat Allah. Aku bisa melihat kemana aku gunakan mataku ini untuk bekerja urusan dunia ini. Tapi begitu Allahu Akbar, ini Allah, bukannya kita, bukannya Nabi. Allah padahal dia maha agung, dia maha hebat, dia segala-galanya. Yang di rumah, ya kan, yang istirahat, sekarang dipanggil oleh Allah. Kenapa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang bukan berbagi duit, orang bukan berbagi makanan. Allahu Akbar, kita disuruh sujud. Ya kan, disuruh sujud. Sudah, ya kan, bangun, ya kan, ambil wudu, pakai pakaian, turun, bismillah, turun dari rumah, baru bagi Allah. Ini orang yang sadar, orang yang sadar. Tapi di dalam diri kita ini karena bukan tauhid, bukan iman di dalam
kita bukan hanya mengurus urusan dunia, tapi ada lagi yang harus kita urus. Bahkan kalau Al-Quran mengatakan wal akhiratu khairul laka minal ula. Urusan akhirat itu bukan yang menceritakan akhirat itu kisah surga ya, tapi urusan akhirat iya, urusan akhirat kita sembahyang urusan akhirat, kita baca Quran urusan akhirat, kita baca tasbih urusan akhirat, kita berjiran bertetangga urusan akhirat, kita bermasyarakat orang urusan akhirat ya kan. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Urusan akhirat atau urusan dunia yang pada yang bagus dipadahkan oleh Allah. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Bahkan di dalam lagi wal akhiratu khairul wa abqa. Ada lagi dikatakan lagi akhirat itu bagus baik wal abqa wa abqa. Kekal berarti kalau dunia setempat saja, kalau dunia sebentar saja. Ya tawallan yanshahu min hadhihi at-tauhid wal yaqin. Kita bila sudah percaya, kita jangan ragu-ragu. Kita harus yakin, ya kan? Harus yakin bahwa saja kita ini manusia di dunia ini siapapun orangnya, ketergantungannya hanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila ujian Tuhan di dunia ini selamat, siapapun orangnya dimanapun selamat. Siapapun manusia di dunia ini yang Allah Ta'ala selamat, pasti tidak akan selamat. Sudah rumus. Nah, sehingga kalau kita ini tahu keselamatan, ketenangan, ketentraman, kebahagiaan itu bukan tergantung dengan materi, bukan sesuatu, bukan dengan manusia, bukan dengan siapa, tapi dengan Allah. Sehingga kita ini kalau inginlah kita selamat, inginlah kita hidup tenang, inginlah hidup bahagia, Kalau kamu ingin selamat, ingin bahagia, ingin tenang, ingin segala-galanya, mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada istilah jaga jarak itu bisa diartikan jaga jarak dengan siapa? Manusia sekarang jaga jarak. Kalau kita jalan di perkendaraan, lalu di depan kita ada mobil truk, ada mobil, jaga jarak, jangan terlalu dekat hujan. Itu artinya jaga jarak supaya kalau jalan hati-hati, jangan sampai menabrak, jangan sampai menabrak belakang orang, ya kan? Ini jaga jarak di jalan antara mobil dengan mobil, antara mobil dengan kendaraan, motor, sepeda motor dan lain sebagainya. Ini jaga jarak. Nah, kalau jaga jarak, ada lagi jangan hanya di situ. Jaga jarak, siapa jaga jarak antara manusia dengan Allah. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga jarak? Kalau dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga jarak jangan sampai jauh. Ya, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala jangan sampai jauh. Kenapa? Ya bila kita jauh dengan Allah, maka dimasukilah oleh syaitan. Di setan lalu akhirnya apa? Begitu dimasuki oleh syaitan, kita terdidiklah dengan Allah sehingga kita lupa dengan Allah. Tapi kalau kita dekat dengan Allah, Bismillahirrahmanirrahim, hadapakan. Begitu kita hadapakan baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Kita tidak terdidik dengan Allah. Syaitan akan menghalang-halangi kita antara kita dengan Allah. Kenapa? Karena kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dekat dengan Allah kita selamat. Bila kita dekat dengan Allah selamat, siapapun orangnya, ya kan siapapun orangnya. Tapi bila jauh dengan Allah, siapapun orangnya pasti tidak akan selamat. Bahkan kita ibarat kamu berjalan, ya kan, jalan terus. Kita berharap jalan kita ini, hidup kita, begitu kita selesai meninggal dunia, habislah perjalanan kita, kembalilah kita kepada Allah dengan tidak ada jarak, sehingga yang dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu supaya kita jangan jauh, bahwasanya kita ini bila sudah dipanggil oleh Allah, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai terhalang. Jadi tadi jaga jarak. Kalau jaga jarak dengan Allah, jangan jauh. Harus dekat dengan Allah. Di mana pun kamu. Dan bila kita dekat dengan Allah,
baik. Baik apa? Baik urusan dunia, baik urusan akhirat. Tapi bila kita jauh dengan Allah, sedikit aja kita jauh, kita berbahaya. Ya, kita berbahaya. Karena bila kita jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala, akan didekatilah, dimasukilah oleh syaitan, dimasukilah oleh iblis, sehingga hati kita tertutuplah antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu begitu kita tutup dengan Allah Subhanahu Wa Taala, apa sekarang? Oh, maka karena tadi kita sehingga disinilah hati kita ini Allah mengatakan, ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi. Allah tidak menjadikan di dalam hati kita ini dua lubang, hanya satu. Bila mana kita ingat dengan Allah, lupalah dengan dunia. Bila kita ingat dengan dunia, lupalah dengan Allah. Bila kita cinta dengan Allah, bilalah cinta dengan dunia. Tapi bila kita cinta dengan dunia, bilalah cinta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, kenapa kita disuruh baca tasbih? Kenapa kita disuruh baca takbir? Kenapa kita disuruh baca salawat? Kenapa kita disuruh puasa? Kenapa kita disuruh sembahyang? Kenapa kita disuruh beribadah? Ini adalah untuk salah satu di antaranya bahasa kitanya, sarana-sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jadi kalau boleh kita simpulkan, kita ini berpikir bukan hanya memikirkan urusan kehidupan dunia, tapi kita pikirkan, kita balik langit ini siapa yang penciptanya, siapa pemiliknya, siapa yang mengatur dunia ini, siapa pemiliknya, siapa yang mengatur. Urusan apa saja, urusan apa saja. Kita jangan pikir dengan urusan dunia, ya kan? Urusan apa saja. Lalu kita pikirkan yang Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta ini untuk memberikan keselamatan lawan kita. Untuk keselamatan lawan kita diutuslah seorang nabi, diutuslah seorang rasul. Apa yang diselamatkan? Pertama dulu oleh Allah, selamatkanlah hati manusia. Bagaimana untuk selamat hati manusia? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini untuk menyelamatkan hati kita supaya kita selamat daripada kemusyrikan, selamat dari segala kekufuran. Kita percaya, yakin yang namanya dunia dan segala isinya dalam takluk agama dan Rasulullah, termasuk diri kita. Selamat sudah, ya kan? Selamat. Nah, lalu seterusnya bagaimana lagi itu supaya selamat? Ya kan? Itu di bagian hati supaya lahirnya. Di sinilah datang Nabi Muhammad syariat, ya kan? Tapi bukan hanya urusan sembahyang, urusan dunia. Pokoknya Nabi diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan dunia ini untuk menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Agama kita, agama Islam ini untuk menyelamatkan manusia yang ada di dunia ini, di dunia wal akhirat. Bila kita benar-benar, sehingga apa yang dikatakan oleh Nabi, taraktu minkum amrayn, aku titipkan kepada kalian dua macam. Nah, bahkan dua macam Quran dan hadis. Baik terpasang bihima dan tapi lebih aman. Kalau kamu benar-benar berpegang dengan Quran dan hadis, kamu tidak akan sesat, kamu tidak akan kamu akan selamat, kamu akan selamat. Tapi bila ini kita keluar daripada Quran, keluar daripada hadis, kalau pikiran kita, tidak ada sebenarnya memikirkan. Bahkan ada yang menjalankan kepada menteri agama supaya Al-Quran itu menipisi pikiran manusia yang mana itu. Sinilah menurut manusia kita ini harus yakin dan percaya yang namanya langit dan bumi dan isinya tidak ada yang keluar daripada kudrat Allah SWT. Manusia yang ada di dunia ini, berapa miliar, berapa triliun manusia yang ada di dunia ini, sama rezekinya di tangan Allah SWT, keselamatannya di tangan Allah SWT, ya kan? Kehidupannya bukan hanya manusia, semua makhluk. Tidak ada sebuah makhluk yang ada di dunia ini, makhluk tumbuhan, apakah binatang, apakah angin, apa saja yang ada di dunia ini dalam aturan, dalam kegagapan, dalam keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh kita simpulkan, kenapa kita disuruh tafakkur memikirkan tentang yang ada di dalam diri kita? Kenapa kita memikirkan tentang apa ciptaan Allah Ta'ala yang ada kita lihat? Kita dengar, ya tawalla minhu at-tauhid. Supaya timbul kayak kita, itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma bi ba'dadan, Allahumma bi ba'dadan, Allahumma inna nas'aluka an-nafi'a wa qilal masyaq wa yaqinan sabqa wa rizqan wasi'a wa amalan salihan wa tijaratan lan tabur wa bisulul akhirna ya Allah ila sulukah. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa kathir lana al-qur'an waj'alna min ar-rasyidin. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih, Engkau yang Maha Penyayang. Ampunilah ya Allah segala dosa-dosa kesalahan. Ampunilah ya Allah segala dosa-dosa kesalahan kedua orang tua kami. Ampunilah ya Allah dosa kesalahan guru-guru kami. Ampunilah dosa kesalahan orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kami. Ya Allah, berilah petunjuk dan hidayah ya Allah kepada kami, suami kami, istri-istri kami, anak-anak kami, keluarga kami, jiran kami dan tetangga. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih, Engkau yang Maha Penyayang. Rabbana ighfir lana wa tarhamna la nakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillah.